X min 3Y sama dengan 11. 2X min Y sama dengan 7. Dua variabel sudah dibahas sebelumnya ya. Kalau kita menggunakan metode eliminasi, substitusi, akan didapat X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 3. Benar tidak? Oke, kalau itu sudah pernah dibahas, bagaimana dengan yang ini? Wah, 3 variabel dan persamaannya juga ada 3. Hari ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana cara dan tekniknya? Tonton terus video ini hingga akhir. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Mahfud Reza Pahlevi di kelas matematika. Ya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan di cuplikan tadi, kita hari ini akan membahas bagaimana sih mencari solusi sistem persamaan linear 3 variabel atau juga disingkat dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Di video sebelumnya sudah diajarin beberapa metode dan teknik dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan grafik. Untuk SPLTV, Ustadz mungkin akan langsung pada konsep bagaimana mencari solusi yang tercepat. Sehingga metode grafik mungkin akan Ustadz simpan dulu, kita akan fokus pada eliminasi dan substitusi. Tetapi bukan teknik yang berdiri sendiri ya, akan Ustadz campur dan gabung kedua teknik ini, karena ini adalah teknik yang paling cepat. Video ini juga akan Ustadz bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah teknik dasar dalam mencari solusi sistem persamaan linear 3 variabel secara umum. Kalau yang bagian kedua mungkin akan dibahas pada video berikutnya, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau mungkin masih 2 variabel ya, tetapi dia berbentuk pecahan. Simak terus ya. Nah, untuk bagian pertama pada video hari ini kita akan membahas cukup banyak contoh. Ada 4 contoh. Dan 4 contoh ini berbeda-beda dari segi variasi soalnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, kita masuk di contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini adalah contoh sistem persamaan linear 3 variabel yang lengkap. Kenapa Ustadz sebut lengkap? Karena nanti seluruh persamaan linear yang disajikan memuat 3 variabel secara lengkap. Tunggu dulu, kita coba masukkan dulu soalnya ke dalam lingkungan kerja kita. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kita perhatikan di contoh yang telah dimasukkan ke dalam kertas kerja kita, di sini kita akan menemukan 3 persamaan linear dan ketiga persamaan ini memiliki 3 variabel yang lengkap. Misal saja persamaan yang di atas ada X, ada 2Y, ada Z-nya. Sama dengan 3. Begitu juga untuk persamaan yang kedua dan persamaan ketiga. Bagaimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang seperti ini? Sebenarnya cukup mudah dan masih menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu teknik substitusi, teknik eliminasi, dan juga grafik. Tapi untuk grafiknya mungkin Ustadz tahan dulu ya, karena cukup butuh persiapan yang lebih banyak. Ada lembar kerja yang berupa grafik agar memudahkan pengerjaannya. Nah, langkah pertama jika kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang lengkap seperti ini adalah pemberian nama terlebih dahulu. Misalnya saja persamaan linear yang di atas Ustadz kasih nama sebagai persamaan 1. Persamaan linear yang di tengah Ustadz kasih nama persamaan yang kedua. Dan persamaan linear yang di bawah kita kasih nama misalnya bersama-sama adalah namanya 3. Tahukah kamu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, setelah kita memberi nama, kita harus memasang-masangkannya. Ingat, memasang-masangkan berarti memuat 2 persamaan linear variabel. Nah, pasangan yang pertama kalau kita lihat nih ya, pasangan yang mungkin jika kita daftarkan dari ketiga persamaan di atas,
Pasangannya bisa saja 1 dan 2. Bisa saja 1 dan 3. Dan bisa saja 2 dan 3. Nah, kita pasang-pasangkan mereka, kemudian pilih 2 pasang yang memudahkan kita untuk mengerjakan sistem persamaan linear 3 variabel. Apa sih tips dan triknya memilih pasangan yang mempermudah kita untuk menyelesaikannya? Ya, ini pertanyaan yang sudah cukup bagus kalau kalian mulai memahaminya ya. Apa langkah yang paling mudah adalah dengan melihat koefisien yang ada pada ketiga sistem persamaan. Kalau kita lihat di sini kebetulan X, Y, dan Z-nya itu semua sama-sama koefisiennya tidak terlalu jauh berbeda ya, 1 atau 2. Sehingga untuk kasus ini mungkin masih belum terlihat mana bilangan yang lebih mudah. Sebagai contoh saja, Ustadz akan memilih 2 pasang. Pasangan yang akan Ustadz pilih itu adalah pasangan 1 dan 2. Juga yang akan Ustadz gunakan adalah pasangan 1 dan 3. Oke. Kita coba. Untuk pasangan 1 dan 2. Pasangan 1 itu adalah X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Sedangkan persamaan yang kedua, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Oke, kita lakukan eliminasi 1 variabel di dalam kedua persamaan ini. Yang paling mudah sepertinya mengeliminasi variabel Z ya. Ya sudah, ayo kita eliminasi variabel Z. Karena Z sudah sama-sama koefisiennya 1, maka untuk menghilangkannya atau mengeliminasinya cukup kita kurangkan saja. X dikurang 2X. Hati-hati ya dalam mengurangkan, perhatikan posisi dari atas ke bawah. X dikurang 2X, berarti hasilnya adalah negatif X. 2Y dikurang Y, ingat sekali lagi dari atas ke bawah. 2Y dikurang Y itu adalah positif Y. Sedangkan Z dikurang Z itu ternyata sudah habis. Ya, ini tidak perlu kita tulis lagi. Sama dengan 3 dikurang 16 itu adalah negatif 13. Setelah kita mengeliminasi satu variabel seperti ini, maka kita kasih nama lagi, yaitu misalnya namanya persamaan 4. Oke, tugas pertama persamaan 1 dan 2 sudah kita kerjakan. Sekarang seperti yang Ustadz bilang, kita harus memilih 1 pasang lagi. Nah, kebetulan Ustadz tadi memilih pasangan 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3 diapain? Sama, kita susun dulu. Persamaan 1 adalah X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Persamaan 3 adalah X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. Oke, siapa yang akan kita eliminasi? Itu pertanyaannya. Ustadz, kayaknya variabel X yang paling enak dieliminasi karena sudah sama-sama koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1. Wah, kalau kalian berpikirnya seperti itu, ternyata cara mainnya keliru. Cara mainnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel tidak hanya melihat variabel yang mudah dieliminasi jika kita ketemu pasangan yang baru. Di sini dituntut kekonsistenan dalam mengeliminasi sebuah variabel. Maksudnya apa? Coba dilihat lagi. Pada pasangan yang 1 dan 2, tadi kita telah mengeliminasi variabel Z. Maka pada eliminasi yang kedua juga harus mengeliminasi variabel Z. Itulah bedanya dan kata kuncinya ketika kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Wah, berarti kita harus mengeliminasi Z nih. Kalau mau mengeliminasi Z, mau tidak mau kita harus menyamakannya. Berarti persamaan yang atas ini harus dikali 2,
Dan persamaan yang bawah harus kita kali 1. Kita coba kalikan ya. Berarti persamaan yang atas didapat 2x tambah 4y tambah 2z sama dengan 6. Oke. Ustadz geser sedikit. Oke, atau Ustadz kecilkan aja ya. Nah. Kemudian yang kedua, karena cuma dikali 1, berarti ini tidak ada perubahan. X tambah y tambah 2z sama dengan 9. Oke, sekarang kita eliminasi lagi. Ingat, yang dieliminasi adalah z. Coba hati-hati ya ketika kita mengurangkan. 2x dikurang x adalah x. Dari atas ke bawah ya. 2x dikurang x itu adalah x. Oke, berarti hasilnya x. 4y dikurangi y itu adalah positif 3y. Sedangkan 2z kita kurangkan 2z itu sudah habis. Maka tidak perlu lagi kita tulis. Sama dengan 6 dikurang 9 adalah negatif 3. Oke, sudah selesai lagi nih. Persamaan baru lagi nih, yaitu persamaan 5. Dengan konsep yang sama, apa yang kita eliminasi itu adalah masih variabel z. Oke. Jadi memang harus konsisten. Persamaan variabel yang akan kita eliminasi harus konsisten. Ustadz, kalau saya memilih pasangan 1 dan 3 dengan 2 dan 3 gimana? Sama. Kalau ini yang dieliminasi z, maka ini juga harus dieliminasi z. Begitu juga jika kalian menggunakan pasangan-pasangan yang lain. Kata kuncinya apa? Kekonsistenan dalam mengeliminasi suatu variabel, begitu ya. Nah, kalau sudah kita eliminasi satu variabel, kalau kita lihat nih, persamaan 4 dan persamaan 5 itu ternyata menjadi sistem persamaan linier dua variabel. Kalau saya tulis di sini jadinya persamaan 4 itu adalah min x tambah y sama dengan negatif 13. Dan persamaan yang kelima adalah x tambah 3y sama dengan negatif 3. Wah, ini sudah menggunakan konsep atau teori pada video sebelumnya. Sudah mirip gitu ya. Ini kebetulan sekali, qadarullah, alhamdulillah, x-nya juga sudah mudah untuk kita eliminasi. Sebentar, saya geser ya. Nah, kalau kita lihat persamaan 4 dan 5 ini ternyata cukup ditambah untuk mengeliminasi x. Ya, ini eliminasi x ya. Eliminasinya adalah variabel x. Jadi eliminasinya variabel x cukup ditambah karena negatif x tambah x itu justru selesai atau habis. Maka yang akan kita perhatikan cukup yang y. Y ditambah 3y itu adalah 4y sama dengan negatif 13 tambah negatif 3 itu adalah negatif 16. Mungkin cukup mudah ya kalau didengarnya negatif 13 tambah negatif 3 adalah negatif 16. Tapi kalau Ustadz boleh saran, hati-hati. Biasanya saking asiknya mengerjakan, kadang ada yang tidak teliti loh. Nah, kalian harus mulai belajar melatih ketelitian kalian. Ustadz lanjutkan, 4y sama dengan negatif 16, maka kan kita dapatkan negatif 16 dibagi 4 untuk mendapatkan nilai y-nya, yaitu negatif 4. Y-nya sudah dapat. Sekarang bagaimana mencari nilai dua variabel lainnya? Sudah cukup gampang kok ya. Untuk mencari variabel yang berikutnya, nilainya berapa? Kita kayaknya hanya bisa mencari nilai x, belum nilai z. Kenapa seperti itu? Karena kita kebetulan hanya punya persamaan yang memuat dua variabel saja, itu adalah variabel x dan y. Pilih antara persamaan 4 atau persamaan 5 yang akan kalian substitusikan nilai y-nya sehingga kalian akan mendapatkan nilai x. Misalnya saja Ustadz memilih persamaan 5 ya. Nah, persamaan 5 adalah x tambah 3y itu sama dengan negatif 3. Berarti x tambah 3 kali y, y-nya berdasarkan informasi yang sudah kita dapatkan di sini
itu adalah negatif 4 sama dengan negatif 3. Berarti X negatif 12 sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3 tambah 12. Berarti X sama dengan 9. Wow, lumayan ya. Ya, ini kita dapat lagi satu nilai variabel, yaitu variabel X. Nah, ini Ustadz benerin lagi ya. Sudah dapat dua nilai variabel, yaitu variabel Y dan X. Terus bagaimana mencari variabel Z? Nah, untuk mencari variabel Z, kalian bisa menggunakan salah satu dari persamaan linier yang ada di nomor 1 atau 2 atau 3. Kalau Ustadz mungkin milih persamaan 3 ya. Nah, di sini ya, persamaan 3. Kita tulis ulang. Ingat, persamaan 3 ini adalah soal. Coba dilihat lagi soalnya ya. Persamaan 3 itu adalah X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. X-nya adalah 9, Y-nya adalah negatif 4 tambah 2Z sama dengan 9. Oke, 2Z-nya langsung Ustadz biarkan di sebelah kiri. Maka 9 yang di ruas kanan akan ditemani oleh negatif 9 karena ini pindah ruas, dan positif 4 karena ini juga pindah ruas. Ya, bahasa pindah ruasnya sudah paham maksudnya ya. Sebenarnya bukan pindah ruas, tetapi menambahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama pada ruas kiri. 2Z sama dengan, ini sudah selesai, yaitu hasilnya 0 menyisakan 4. Sehingga nilai Z adalah 4 per 2, dan kita dapat nilai Z itu adalah 2. Wah, lumayan nih. Ketiga variabel yang kita cari sudah kita dapatkan. Apakah sudah selesai? Ya, sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal nanti menyesuaikan pertanyaannya soal. Bisa saja pertanyaannya soal nilai dari X tambah 2Z. Tinggal kalian sesuaikan. Oh iya, ada satu tipsnya dari Ustadz. Jika kalian mengerjakan soal dan tidak terburu-buru waktu, saran Ustadz adalah kalian cek atau kalian koreksi apakah jawaban yang kalian dapatkan itu benar. Bagaimana caranya? Ya, tinggal disubstitusi saja ke salah satu persamaan. Misalnya saja untuk ceknya, maaf ya Ustadz nulisnya di sini. Ustadz menggunakan persamaan 1. Yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Coba kita substitusi satu-satu. X-nya adalah 9. Informasinya ada di sini. Ditambah 2 kali Y. Y-nya adalah negatif 4. Informasinya ada di sebelah sini. Dan yang terakhir Z. Z-nya adalah 2. Informasinya ada di sebelah sini. Apakah benar hasilnya mereka 3? Oke, 9, 2 dikali negatif 4, negatif 8, ditambah 2. Apakah benar hasilnya 3? Iya, kayaknya benar ya. Ntar biar mudah, Ustadz geser sedikit. Oke, 9 kurang 8, 1, ditambah 2, dan memang benar hasilnya adalah 3. Maka himpunan selesaian dari soal yang pertama ini adalah seperti ini. X sama dengan 9, Y sama dengan negatif 4, Z sama dengan 2. Oke, itulah teknik juga cara bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi sistem persamaan linier 3 variabel untuk contoh yang pertama ini, yaitu contoh yang paling lengkap variabelnya. Coba diulang-ulang lagi biar kalian mudah memahaminya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh kedua pada materi sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, pada sistem persamaan linier 3 variabel pada contoh kedua ini sebenarnya masih sama kok. Sama-sama kita libatkan 3 variabel. Hanya saja nanti ada persamaan yang tidak lengkap. Kalau kita lihat, nah, coba lihat nih. Ternyata persamaan ketiga itu tidak memuat variabel Y. Ustadz percepat ya. Langkah pertama masih sama. Kita kasih nama dulu. Yang atas misalnya namanya persamaan 1. Persamaan yang tengah adalah persamaan 2.
persamaan yang bawah kita sebut persamaan 3. Waduh, bagaimana nih Ustadz? Ternyata ada yang tidak lengkap, yaitu persamaan yang di bawah atau yang ketiga, karena dia tidak memuat variabel Y. Sedikit berbeda dengan contoh yang pertama. Pada contoh kasus soal seperti ini, kita tidak boleh memilih pasangan yang akan kita eliminasi. Fokus hanya pada pasangan yang lengkap, yaitu pasangan 1 dengan 2. Nah, bisa tulis di sini ya. Misalnya saja, kita coba suasana berbeda. Pasangan 1 dan persamaan yang kedua. Siapa yang akan kita eliminasi? Nah, yang akan kita eliminasi tentu saja adalah menyesuaikan dengan pasangan sisanya, yaitu menyesuaikan dengan persamaan sisanya, yaitu persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu tidak memiliki variabel Y, maka persamaan 1 dan 2 yang sudah kita tulis di sini itu juga harus dieliminasi variabel Y-nya. Misalnya Ustadz tulis dulu ya. Persamaan 1 seperti ini, dan ini persamaan 2-nya. Nah, wah, alhamdulillah nih, kita kan bertujuan untuk mengeliminasi variabel Z ya. Variabel Y. Eliminasi variabel Y. Bagaimana? Kebetulan, qadarullah, alhamdulillah sekali, kita sudah mempunyai 2Y dengan 2Y. Artinya variabelnya sudah memiliki koefisien yang sama, sehingga untuk mengeliminasinya tinggal kita kurangkan. Hati-hati dari atas ke bawah, kurangkan dari atas ke bawah. X dikurang 2X adalah negatif X. 2Y dikurang 2Y sudah habis, tidak perlu kita tulis. Z dikurangi negatif Z, dia berubah menjadi Z ditambah Z, artinya hasilnya 2Z. Semoga bisa ditangkap ya, atau Ustadz ulangi deh. Z dikurangi negatif Z. Ingat, kalau kurang ketemu negatif nanti bisa berubah jadi tanda positif gitu ya, atau dia malah ditambahkan, sehingga lebih tepatnya menjadi Z ditambah Z, karena negatif ini dikurangi dengan ini dia berupa tambah. Berarti Z ditambah Z adalah 2Z, dan itu sama dengan 2 dikurangi negatif 3, sama kayak tadi, dia menjadi 2 ditambah 3, yaitu 5. Ini kita sebut sebagai persamaan 4. Wah, persamaan 4 merupakan SPLDV dan bisa kita lanjutkan langsung dengan mengeliminasi variabel apapun ya, bisa X atau Z, dengan mengeliminasinya bersama dengan pasangan persamaan 3. Nah, persamaan 3-nya kan sudah 2 variabel nih, 3X min 2Z sama dengan negatif 3. Sedangkan yang persamaan 4 adalah negatif X tambah 2Z sama dengan 5. Sedikit lebih ringkas ya, karena dia sudah ada yang menjadi persamaan linear 2 variabel. Dan alhamdulillah lagi nih, ternyata 2Z dengan negatif 2Z juga sudah memiliki nilai yang mirip. Untuk mengeliminasi variabel Z, untuk mempercepatnya, kita tinggal menjumlahkannya. 3X ditambah negatif X adalah 2X. Z, negatif 2Z dengan 2Z sudah habis, tidak perlu kita tulis. Negatif 3 ditambah 5 adalah 2. Maka akan kita dapatkan X sama dengan 2/2 atau X sama dengan 1. Ya, ini nilai yang pertama. Ustadz geser biar kita bisa mencari variabel-variabel yang lain. Ya, tinggal menyesuaikan ya. Untuk yang berikutnya, misalnya mencari nilai Y. Maaf, ini Ustadz bundarin dulu, namanya nilai X. X ya. Untuk mencari nilai apa ya yang mudah? Mencari nilai Y bisa nih. Mencari nilai Y misalnya saja Ustadz menggunakan persamaan 3. Persamaan 3 adalah 3X
min 2Z sama dengan negatif 3. 3 dikali 1, oke, satunya tadi dapat dari sini, dikurangi 2Z sama dengan negatif 3. 3 kali 1 tetap 3, dikurangi 2Z sama dengan negatif 3. Berarti negatif 2Z sama dengan negatif 3 dikurangi 3. Berarti negatif 2Z sama dengan negatif 6. Dan Z-nya adalah negatif 6 dibagi negatif 2, yaitu 3. Oke, kita mendapatkan nilai yang kedua. Untuk yang terakhir, yaitu variabel Y. Untuk variabel Y-nya, kalian bisa kembali ke soal. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2 ya, karena hanya 2 persamaan itu yang memuat variabel Y. Misalnya saja, untuk kasus kali ini, Ustadz akan menggunakan persamaan 1. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. Sebentar, saya kecilkan lagi. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. X-nya sudah dapat nih, 1. Dari mana? Dari sini. Tambah 2Y yang akan kita cari, tambah Z. Z-nya kita dapat infonya di sini, 3. Sama dengan 2. Oke, 1 ditambah 3 adalah 4, tambah 2Y sama dengan 2. Berarti 2Y sama dengan 2 dikurang 4, Y sama dengan negatif, 2Y sama dengan negatif 2. Saya geser dikit lagi. Berarti Y sama dengan negatif 2 dibagi 2, atau sama dengan negatif 1. Nah, selesai ya. Kita dapat ketiga nilai variabel yang kita butuhkan. Nanti sekali lagi menyesuaikan sama soal. Soal bisa saja tidak hanya mencari nilai X atau Y atau Z, tetapi berupa kombinasi penjumlahan atau pengurangan dari mereka bertiga. Sama seperti tadi, ada saran dari Ustadz. Apa itu? Koreksi atau dicek gitu ya. Ceknya di mana? Ya, yang penting ceknya ke persamaan soal ya. Misalnya saja biar agak lengkap nih, Ustadz menggunakan persamaan 2. Persamaan 2-nya adalah 2X tambah 2Y min Z. Apakah benar hasilnya negatif? 3. Bentar, saya geser ya. 2X itu adalah 2 kali 1, berarti 2. Tambah 2Y itu adalah 2 kali negatif 1, berarti negatif 2. Dikurangi Z. Z-nya adalah negatif 3. Apakah nilainya sama? Ya, ternyata benar ya. 2 ditambah negatif 2 habis. Sedangkan ini negatif 3 sama dengan negatif 3. Oke. Maka himpunan solusi untuk soal contoh kedua ini adalah HP-nya, saya tulis bawah ya. X sama dengan 1. Y sama dengan negatif 1 dan Z-nya sama dengan 3. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami dan diberi kemudahan. Terima kasih. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Baik, kita sekarang sudah menginjak ke contoh yang ketiga ya. Semoga anak-anakku diberi kemudahan dan juga kekuatan dalam belajar. Di contoh ketiga ini juga masih dalam satu materi, yaitu materi sistem persamaan linear 3 variabel, dan juga sudah mulai berkurang lagi satu variabel di 2 persamaan. Jadi masih contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel yang memuat 2 persamaan, tetapi 2 persamaan tersebut tidak lengkap atau hanya memuat 2 variabel. Nah, contoh soal yang ini juga sangat membantu kalian untuk semakin memahami apa sih tips, trik, dan segala macamnya ketika kalian ketemu soal SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti yang kalian lihat di soal yang sudah Ustadz sajikan, di sini ada 3 persamaan lagi ya. Ini cuma 2 variabel nih. Kita kasih nama dulu persamaan 1. Ini juga cuma 2 variabel nih. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Sedangkan ini masih lengkap, ini kita sebut persamaan 3. Oke. Ya, sama seperti contoh kedua ya. Ini tidak bisa memilih secara leluasa gitu ya untuk pasangan mana yang akan kita eliminasi.
Ini terbatas hanya menjadi 2 pasang yang boleh kita pilih. Kalau Ustadz lihat di sini pasangan yang mungkin bisa dikerjakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel pada kasus ini itu adalah persamaan 1 dan 3 atau persamaan 2 dan 3. Nah, kedua pasangan ini yang akan kita pilih dan itu cuma satu aja. Boleh pasangan yang pertama, yang ini, atau hanya pasangan yang ini. Menyesuaikan dengan variabel yang hilang di persamaan sisanya. Ustadz coba persamaan yang atas ya. Artinya Ustadz akan mengambil eliminasian yang pertama itu adalah persamaan yang ini. Kita coba mulai persamaan 1 dan 3. Oke. Persamaan 1 adalah X tambah 2Y sama dengan negatif 3. Sedangkan persamaan 3 adalah X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Nah, biar mudah sih kalian juga bisa memposisikan sama dengan atau bilangan yang tidak lengkap sesuai dengan jarak dari persamaan yang lengkap. Ini misalnya sama dengan dan negatif 3-nya kita taruh agak ke kanan gini ya. Ya, tapi ini hanya teknis. Ketika menghitung mungkin sudah agak terburu-buru, tetapi kalau paham maksudnya dan yang penting teliti juga tidak masalah. Atau mungkin menaruh persamaan yang lebih lengkap berada di atas, itu juga cocok ya. Artinya persamaan yang ketiga ini kita taruhnya di atas, itu juga boleh, biar lebih mudah strukturnya. Tapi kita tinggalkan dulu, itu teknis saja. Nah, persamaan 1 dan 3 harus kita eliminasi, tetapi eliminasinya nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena eliminasi yang akan kita lakukan pada persamaan 1 dan 3 harus menyesuaikan dengan variabel yang sudah tidak ada di persamaan yang kedua. Coba kita lihat persamaan kedua itu ternyata tidak ada variabel X-nya. Sehingga kalau kita mau mengeliminasi persamaan 1 dan 3, kita harus menghilangkan variabel X-nya. Wah, alhamdulillah. Qadrullah, sudah X-nya tidak perlu dikalikan dengan sesuatu apapun karena koefisiennya sudah sama. Sekarang mari kita hilangkan X yang sudah sama-sama koefisiennya berupa bilangan 1, yaitu dengan cara mengurangkannya. X dikurang X, oke, ini sudah selesai karena memang sama persis. Sekarang 2Y dikurang Y itu adalah Y. Nah, ini catatan yang pertama. Jika di atas tidak ada variabel yang sama, yaitu misalnya mirip dengan variabel yang bawah yaitu 2Z, maka tanda negatif itu tetap harus ikut, yaitu seakan-akan ditulis seperti 0 atau bilangan atau 0Z gitu ya, 0Z seperti ini dikurangkan dengan 2Z. Oke, Ustadz ulangi. Jika tidak ada variabel yang sama seperti yang ada di bawah yaitu 2Z, kalian boleh juga menambahkan keterangan 0Z seperti ini. Karena 0Z dengan 0 yaitu sama saja. Atau mungkin kalau tidak perlu tambahan pun, jika kalian sudah memahaminya juga tidak masalah. Tidak ada di atasnya ini, dikurangi di atasnya sini tidak ada gitu ya. Dikurangi dengan 2Z, maka hasilnya adalah negatif 2Z. Bagaimana? Semoga bisa dipahami ya. Saya ulangi. Jika tidak ada Z di atas ini, anggap 0, kalau dikurangkan dengan 2Z, maka dia hasilnya adalah negatif 2Z. Ya, Ustaz lanjutkan, sama dengan negatif 3 dikurang 5, itu adalah negatif 8. Dan ini menjadi persamaan keempat. Oke, persamaan keempat yang kita dapatkan adalah persamaan baru. Diapain? Ya, kita langsung eliminasi lagi dengan persamaan yang belum kita gunakan, yaitu persamaan 2. Dan persamaan 2 sudah tadi kita sesuaikan, hanya memiliki variabel Y dan Z. Kebetulan dan itu memang sudah kita rencanakan, dia sama ya seperti persamaan 2. Ini persamaan 2
Y min 2Z sama dengan negatif 8, yaitu sama-sama hanya memiliki dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel Z. Sedangkan persamaan 4-nya adalah Y tambah 2Z sama dengan 4. Oke. Mau hilangkan yang mana? Wah, ini kebetulan alhamdulillah sama-sama mudah ya. Kalau kita kurangkan akan hilang Y, kalau kita tambahkan akan hilang 2Z-nya. Misalnya saja Ustadz akan menjumlahnya. Y ditambah Y, ingat dari atas ke bawah, itu adalah 2Y. Negatif 2Z ditambah 2Z itu sudah habis. Sama dengan negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Sehingga Y sama dengan negatif 4 per 2, dan voila, inilah negatif 2, yaitu nilainya Y. Alhamdulillah, Y, kita sudah dapat nilai Y gitu ya. Y sama dengan negatif 2. Ya, hampir sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Yang bisa kita akses variabel apa dulu nih? Oh, sama saja ya. Mau mencari nilai variabel 1, kita bisa menggunakan persamaan. Untuk mencari variabel X nilainya berapa, kita bisa menggunakan persamaan 1. Sedangkan untuk mencari nilai Z, kita bisa menggunakan persamaan kedua. Ya, sama aja ya, ini boleh sudah milih ya. Ustadz pelan-pelan deh sesuai urutan. Persamaan 1 untuk mencari nilai X. X tambah 2Y sama dengan negatif 3. Berarti X ditambah 2 kali negatif 2, karena Y-nya tadi sudah dapat negatif 2, sama dengan negatif 3. X dikurang 4 sama dengan negatif 3, maka kita dapatnya negatif 3 ditambah 4, X sama dengan 1. Oke, sekarang bagaimana untuk mencari nilai Z? Nah, mencari nilai Z kalau sudah dapat nilai Y dan X juga bisa menggunakan persamaan yang ketiga ya. Tapi kayaknya lebih banyak yang dihitung. Kita coba ke persamaan 2 aja deh, karena kayaknya sepertinya lebih mudah. Persamaan 2 itu adalah Y tambah 2Z sama dengan 4. Y-nya negatif 2, sudah kita dapatkan tadi, tambah 2Z sama dengan 4. Sehingga 2Z sama dengan 4 ditambah 2, 2Z sama dengan 6, Z sama dengan 6 per 2 atau sama dengan 3. Oke, sebentar saya kecilkan dulu. Nah, oke, kita sudah dapat nih Z juga, yaitu nilainya sama dengan 3. Terus diapain? Ya, sebelum mengakhiri atau menulis himpunannya, alangkah baiknya memang kita harus cek dulu ya, koreksi soalnya benar enggak dengan jawaban yang kita dapatkan. Di mana nih? Misalnya di sini ya, sorry ya, Ustadz akan menggunakan warna yang berbeda. Ngeceknya mungkin biar paling lengkap, Ustadz gunakan persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga adalah X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5. Kira-kira benar enggak nih? Coba ya. X-nya 1, informasinya ada di sini. Tambah Y-nya negatif 2, informasinya ada di sini. Tambah 2Z, Z-nya adalah 3, informasinya di sini. Katanya sama dengan 5, benar enggak? 1 positif dikali negatif 2, negatif 2, 2 dikali 3, 6. Benarkah sama dengan 5? 1 dikurang 2 itu adalah negatif 1 tambah 6. Oke, benar ya. Nilainya adalah 5. Maka X, Y, dan Z yang kita dapatkan pada soal ini benar, sehingga himpunan solusi, nah ini Ustadz ke atas ya. Himpunan solusi untuk soal yang sudah kita kerjakan pada contoh 3 ini ya sudah kita selesaikan tadi dan kita sudah cek gitu ya, yaitu X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 2, dan Z-nya sama dengan 3. Oke, semakin cepat ya. Ya, meskipun ini sama-sama sistem persamaan linear 3 variabel, tapi berbeda-beda tergantung kelengkapannya. Jika semakin lengkap, mungkin malah lebih lama ya kalau kita lihat contoh 1 tadi.
Tapi bagaimana kalau ketiga-tiganya tidak lengkap? Ada yang penasaran dah ya? Itu contoh soal yang terakhir pada video kali ini. Terus disaksikan ya dan disimak. Baik, kita sudah di penghujung video kali ini. Kita akan membahas contoh yang terakhir atau contoh ketiga. Ustadz percepat saja ya. Yaitu contoh SPLTV. Meskipun SPLTV, tapi setiap persamaan yang diberikan hanya memuat dua variabel. Wah, ini gimana nih? Kita langsung saja. Kita namain, namanya ini persamaan 1. Ya. Kemudian ini adalah persamaan 2. Dan ini adalah persamaan yang ketiga. Oke. Kalau kita lihat nih, meskipun ini disebut SPLTV, tetapi hanya 2 ya. Sini yang atas tidak memiliki Z atau XY aja. Yang kedua hanya memiliki YZ, tidak ada X-nya. Sedangkan yang ketiga hanya memiliki XZ, tidak memiliki Y. Oke, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Hampir sama seperti contoh nomor 3. Pasangan yang mungkin kalau kita draft ya, atau kalau kita daftar, itu adalah pasangan 1 dan 2. Pasangan 1 dan 3. Dan pasangan 2 dengan pasangan 3. Ya, meskipun dikasih pilihan yang cukup banyak, tetapi yang kita pilih untuk soal yang seperti ini hanya satu pasang saja. Mirip seperti contoh kasus nomor 3 tadi, tapi pilihannya mirip kayak contoh 1 ya. Boleh 3 yang dipilih, tapi yang kita pilih atau yang kita gunakan hanya 1. Ustadz akan mencoba menggunakan yang mudah. Nah, yang mudah lihat dari mana? Lihat variabelnya aja. Kalau kita mau menghilangkan Y ini ketemunya ini. Berarti tidak sama nih kepalanya. Sedangkan yang ini, Z dengan yang ini harus juga dikalikan 2 dan harus dikalikan 3. Juga tidak sama. Berarti kita bisa menghilangkan X yang paling mudah karena X-nya sudah sama-sama 1. Oke, kita coba ya. Persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 dan 3. Persamaan satunya X min 2Y sama dengan 3. Sedangkan persamaan 3-nya X tambah 2Z sama dengan negatif 1. Oke, sudah sama X-nya, tinggal kita kurangkan. X dengan X ini sudah habis. Min 2Y, oke tetap min 2Y. Tambah 2Z, tapi ini dikurang ya. Berarti dia malah jadi negatif 2Z. Coba lihat contoh yang ketiga. 3 dikurangi negatif 1 malah jadi 3 tambah 1 yaitu 4. Maka ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Dan persamaan keempat kita tidak memiliki X sesuai seperti persamaan sisa yaitu persamaan 2 ya. Tidak memiliki X juga. Langsung aja nih kita eliminasi salah satu dari kita eliminasi salah satu dari variabel yang sudah kita buat jadi SPLDV dari persamaan 2 dan 4, yaitu variabel Y atau variabel Z. Persamaan 2-nya adalah Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Sedangkan ini negatif 2Y negatif 2Z sama dengan 4. Ya, sebenarnya yang persamaan keempat itu bisa disederhanakan ya. Disederhanakan yaitu dengan dibagi 2. Tapi karena Ustadz belum menyederhanakannya, kita langsung aja samain. Nih, misalnya ya, untuk mudahnya ini Ustadz kali 2, ini Ustadz kali 1. Berarti dapatnya 2Y tambah 6Z sama dengan negatif 2. Dan negatif 2Y dikurang 2Z untuk persamaan yang bawahnya sama dengan 4. Oke, Ustadz geser ke bawah atau Ustadz kecilin aja ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita tinggal tambahkan. Nah, 2Y ditambah dengan negatif 2Y sudah habis. 6Z ditambah negatif 2Z adalah 4Z sama dengan min 2 tambah 4 itu adalah 2. Z sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Oke, nilai variabel yang pertama sudah kita dapatkan. Sekarang kita lanjutkan. Sudah dapat Z, kita coba masukkan ke persamaan berapa nih?
Ustadz akan memilih persamaan 3. Kenapa? Karena persamaan 3 Z-nya dikali dengan bilangan genap. Karena ini pecahan ya, Z-nya kan pecahan nih, dan itu bisa dihitung lebih mudah kalau dia dikali dengan bilangan genap. Nah, ini juga harus teliti ya, biar tidak salah ambil jalan. Persamaan 3 X tambah 2Z itu sama dengan negatif 1. X-nya belum kita ketahui, Z-nya tadi adalah setengah. Oke, seperti ini. Berarti X-nya, X ditambah 2 kali setengah adalah 1. Sehingga X sama dengan negatif 1, negatif 1. X-nya negatif 2. Oke, sudah mulai nambah lagi nih. Sekarang masukin kemana? Ustadz masukin ke persamaan 1 aja nih, biar lebih mudah. Kalau kalian kira-kira sama enggak dengan Ustadz ya? X min 2Y sama dengan 3. X-nya negatif 2. Seperti ini. Berarti negatif 2Y adalah 3 tambah 2. Berarti negatif 2Y sama dengan 5. Dan Y-nya adalah negatif 5/2. Wah, pecahan semua ya. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini, kita menyimpulkannya. Tapi sebelum menyimpulkannya, kita cek. Nah, ceknya yang mana biar enak nih? Misalnya Ustadz pakai yang nggak ada X, Y-nya bersamaan. Misalnya persamaan 2 deh. Nah, Y tambah 3Z apakah benar negatif 1? Y-nya adalah negatif 5/2. Oh sorry, Ustadz pakai persamaan 1 aja ya, biar lebih mudah. X min 2Y katanya sama dengan 3. X-nya adalah negatif 2, didapat dari sini. Dikurangi 2 kali Y. Y-nya adalah negatif 5/2. Didapat dari sini. Sama dengan, benar enggak 3? Oke, saya kecilin dulu. Nah, negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 5/2. Pelan-pelan ya, 2 dengan 2 nih, habis nih ya. Negatif kali negatif jadi positif 5. Sama dengan 3. Oke, benar ya, 3 sama dengan 3. Oke, benar ya, tadi 3 sama dengan 3. Sehingga himpunan solusi untuk soal kali ini, soal yang terakhir adalah X sama dengan negatif 2. Kemudian Y sama dengan negatif 5/2. Dan Z-nya sama dengan 1/2. Nah, mungkin lebih kecil ya tulisannya, dan mohon maaf kalau masih cukup jelek ya apa yang saya tulis di sini. Tetapi yang penting konsepnya tersampaikan dulu. Oke, mungkin itu dulu contoh dari berbagai macam soal di SPL TV. Semoga kalian diberi kemudahan dan tetap semangat. Nah, ini untuk semua anak-anakku di SMA Al-Mahira IBS Malang. Ganbate kudasai gitu ya. Wah. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء